Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Faida dan NPM 22404030113. Saya akan menjelaskan tentang usaha saya, yaitu Marlos dengan produk martabak telur. Bentuk-bentuk organisasi. Pendahuluan, perkembangan ekonomi telah mendorong terbentuknya berbagai macam organisasi bisnis. Berbagai organisasi bisnis memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Apabila kita ingin mendirikan suatu unit bisnis, maka kita akan memilih bentuk yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. Beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mendirikan organisasi bisnis adalah: 1. Kebutuhan modal, yaitu jumlah dana yang diperlukan untuk mendirikan usaha. 2. Risiko, yaitu kepemilikan pribadi yang mungkin digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis. 3. Pengawasan, yaitu kemampuan pemilik dalam melakukan pengawasan. 4. Yaitu kemampuan manajerial, merupakan keahlian yang harus dimiliki untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi usaha. Yang kelima, kebutuhan waktu, yaitu memiliki cukup waktu untuk mengoperasikan usaha dengan mengarahkan karyawan. Yang keenam, pajak, yaitu jumlah pajak yang harus dipenuhi oleh suatu unit bisnis. Lanjut, bentuk-bentuk organisasi bisnis. Badan usaha perseorangan merupakan suatu organisasi bisnis yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh seorang pengusaha. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari badan usaha perseorangan. Kelebihannya: 1. Mudah mendirikan dan membubarkannya. 2. Kebanggaan dan kepuasan atas kepemilikan serta dapat memimpin perusahaan sendiri. 3. Keuntungan yang diperoleh adalah milik sendiri. 4. Tidak dikenakan pajak berganda. Lalu kekurangannya: pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas atas risiko kerugian. 2. Keterbatasan sumber dana. 3. Kesulitan dalam pengelolaan. 4. Kesulitan dalam mengatur waktu. 5. Benefit yang kecil. 6. Pertumbuhan terbatas. 7. Tenggang waktu usaha yang terbatas. Selanjutnya yaitu perseroan firma, yaitu persekutuan yang berbentuk firma, dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan suatu bisnis. Pembentukan firma mengakibatkan tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Kelebihannya yaitu terdapat pembagian kerja di antara para anggota sehingga kemampuan manajernya lebih baik. Lanjut, pendiriannya relatif mudah karena tanpa akta pendirian. Selanjutnya, kebutuhan modal dapat tercukupi karena menghimpun dana dari beberapa orang. Lalu kekurangan. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kepemilikan pribadi menjadi jaminan bagi kewajiban perusahaan. 2. Kerugian yang disebabkan seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota lain. 3. Kelangsungan perusahaan tidak menentu. Jika salah seorang anggota membatalkan perjanjian, maka firma menjadi bubar. Selanjutnya yaitu persekutuan komanditer atau Commanditaire Penonscript atau CP. Pada dasarnya CP sama dengan firma, yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mendirikan usaha dengan memiliki tanggung jawab berbeda karena tingkat keterlibatan dalam pengelolaannya yang berbeda. Kelebihannya: yang pertama, pendiriannya relatif mudah. 2. Kemampuan manajemen baik dibanding usaha perseorangan. 3. Memiliki modal yang lebih besar dan mudah memperoleh kredit. Selanjutnya kekurangannya: pertama, kelangsungan hidup tidak menentu. 2. Sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan, terutama bagi partner umum. 3. Sebagian anggota mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Materi selanjutnya yaitu bentuk kerjasama bisnis yang lain. 1. Joint venture merupakan suatu kerjasama antara beberapa perusahaan untuk mencap konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Ciri utama joint venture adalah kegiatan yang dilakukan oleh salah seorang partner masih tetap pada partner yang lain. Contoh, PT Gapura Angkasa yang berpatungan dengan PT Garuda Indonesia dengan 2 BUMN pengelola bandara. Yang kedua yaitu sindikat, merupakan kerjasama antara 2 unit usaha untuk mencapai tujuan tertentu yang spesifik. Biasanya tujuan ingin mencapai lebih spesifik dibandingkan dengan tujuan joint venture. Misalnya, suatu sindikat kelompok perusahaan investasi dibentuk dengan tujuan menjual sejumlah besar saham perusahaan. Putusan manajerialnya ada di tangan kelompok pada sindikat tersebut. Ketiga, trust, merupakan penggabungan 2 unit usaha menjadi satu, dan masing-masing unit usaha kehilangan identitasnya. Contohnya, penggabungan Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor, Bank Bagindo, dan Bank Bumidaya menjadi Bank Mandiri. Yang keempat, kartel, yaitu persekutuan perusahaan-perusahaan di bawah suatu perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, PT Semen Gresik, PT Holcim Indonesia, dan Buxton Line Industries. 5. Holding Company, yaitu perusahaan induk yang memiliki saham pada beberapa anak perusahaan. Contoh, PT Sinarmas merupakan pemilik beberapa perusahaan seperti PT Asuransi Sinarmas dan PT Bank Internasional Indonesia.
Selanjutnya, yaitu korporasi atau perseroan terbatas atau PT. Adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modalnya. Kelebihannya yaitu memiliki sumber dana yang lebih besar, kewajiban terbatas, ukuran yang besar, jangka waktu hidup lebih lama. Kepemilikan mudah berpindah, manajemen profesional, dan kemudahan untuk menarik karyawan yang berpotensi dan memiliki keterampilan. Kekurangannya yaitu biaya pendirian mahal, kesulitan kontrol, administrasi yang sulit, pengenaan pajak yang berganda, ukuran yang besar, kesulitan untuk membubarkan, dan kemungkinan untuk munculnya konflik antara pemilik dan dewan direksi. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perseroan terbatas. Contohnya, PT perseorangan, PT pribadi, PT publik atau pemerintah, PT tertutup, PT terbuka, PT domestik, dan PT asing. Lanjut, ekspansi bisnis. A. Penggabungan atau merger. Merger adalah penggabungan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan yang terpadu. Perusahaan dominan akan tetap mempertahankan identitasnya dan akan menggabungkan identitas perusahaan lainnya digabung. Ada 3 jenis merger, yaitu vertikal, horizontal, dan konglomerasi. 1. Vertikal, yaitu perusahaan minyak goreng yang membeli perkebunan kelapa sawit. 2. Horizontal, yaitu perusahaan Johnson, dan membeli 17 perusahaan lain yang membuat produk farmasi, peralatan medis, sistem monitoring glukosa saudara, dan lensa kontak. Kemudian Bank Mandiri. 3. Konglomerasi, yaitu pada suatu perusahaan perakitan mobil yang membeli perusahaan agrobisnis. B. Akuisisi. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau kelompok investor. C. Pengambilan secara paksa. Pengambilan secara paksa atau hostile takeover adalah akuisisi perusahaan secara paksa yang dilakukan dengan cara membuka penawaran atas perusahaan yang diinginkan di pasar modal dengan harga di atas harga pasar. D. Leverage buyout adalah usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membeli perusahaan lain dengan menggunakan dana pinjaman atau utang. Bentuk-bentuk perusahaan yang lain yaitu 1. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah organisasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengelolaan BUMN secara profesional. 2. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau berbadan hukum sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. 3. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.